Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa 'ala zalika min asy-syahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubur kacang pakai salap, pohon kelapa digergaji. Bapak Ibu yang jauh salam, saya doakan cepat pergi haji. Jalan-jalan ke Klender, pulangnya beli getuk. Kamu jangan lama-lama, yang nyender tergantung. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti saat kajian masih batuk-batuk. Saya baru landing dari Mekah kemarin pukul 10. Memang rada padat jamaah tahun ini. Saya sebulan ini 2 kali pulang balik ke Madinah. Dan mohon doa juga minggu depan saya berangkat lagi tanggal 11 Februari. Dingin lagi. Ya masih musim dingin. Kebetulan kemarin mampir di Turki 4 hari 0 derajat. Jadi suaranya agak mampet ya. Mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita bahas hari ini tema kita mencapai target melalui jalur langit. Kalau saya lihat dari wajahnya dan penampilannya, jamaah ini jalur daratnya sudah selesai ya. Jalur darat sudah selesai. Sudah pensiun maksudnya. Iya kan? Ada yang punya perusahaan sudah selesai ngurusnya, dikasih sama anaknya. Ada yang kerja di suatu departemen sudah selesai, sudah diteruskan sama generasi berikutnya. Ya kan? Itu yang saya maksud dengan jalur darat. Tinggal kita sekarang di jalur langit. Iya dong, jalur daratnya sudah selesai, udah pensiun ya kan. Tetapi bagi yang belum pensiun juga materi ini menjadi penting. Kenapa? Biar kita tahu bahwa sesungguhnya untuk mencapai target hidup itu tidak mesti harus jalur darat. Ada jalur langit yang kita akan tempuh. Dan tidak ada orang yang tidak punya target, nggak ada, Pak. Yang nggak punya target cuma 2, 3. Yang pertama, anak kecil, nggak punya jalur, nggak punya target ya, Pak. Dia hidup aja begitu aja, anak kecil. Yang kedua, orang gila. Jadi kalau ada orang yang gue sih nggak punya target, dalam begini aja, dan nggak ada tuh Pak, pasti dia punya target. Contohnya apa Ustaz? Contohnya habis sholat subuh ini. Target dia apa? Sampai ke rumahnya. Itu targetnya itu. Nyampe apa ke rumahnya? Tentu itu hanya target yang terkecil. Target terbesar kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat hidup ini kan kita punya target, Pak. Bentar lagi mau puasa ini. Harus megang duit ini. Gitu kan ya. Peci udah lama ini, peci udah hampir 3 tahun nih, mesti beli lagi. Iya enggak? Sarung udah lama dipakai sarung Atlas mulu ini. Sekali-sekali ngapa pakai sarung BAS? Gitu kan? Target, nggak apa-apa itu Pak. Yang ketiga, orang yang nggak punya target itu orang mati Pak. Mati selesai Pak. Walaupun dia protes sama Allah, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah hidupkan saya lagi sebentar aja ya Allah, sebentar aja katanya. Orang mati itu Pak. Itu mintanya sama Allah cuma satu Pak. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, izinkan saya hidup sebentar aja. Sebentar aja ya Allah. Mau ngapain kata Allah? Fa asaddaqa. Saya mau sedekah. Jadi targetnya orang yang meninggal itu sudah sedekah Pak. Cuma dijawab sama Allah. Al-Munafiqun ayat terakhir. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Lu udah mati kagak bisa. Itu Pak. Jadi kita hari ini membahas materi ini. Saya bahas di berbagai tempat Pak. Di antaranya saya sampaikan kemarin di kantor wilayah pajak Jakarta, khusus Menara Mandiri Jakarta Selatan. Belum lama saya sampaikan. Saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan menjadi semangat kita Pak, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai target dalam hidup kita. Tolong dibaca ini baik-baik Pak. Dibaca ini baik-baik. Tidak semua orang punya gaji, betul nggak? Tapi semua orang pasti punya. Kira-kira betul apa kalimat ini Pak?
Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Jadi tidak boleh gundah gulana. Aduh, saya udah pensiun, saya nggak punya gaji. Enggak. Dia pikir gaji itu rezeki. Semua orang punya rezeki, Pak. Kira-kira setuju kalimat ini, Pak ya? Tidak semua orang punya gaji. Ya mungkin di antara kita masih ada gaji dari kita pensiun deh ya. Enggak. Tapi semua orang pasti punya rezeki. Kata Allah, setiap orang punya harapan. Allah paling benci sama orang yang putus asa. Makanya kalau ada orang bunuh diri putus asa, itu enggak ditanya lagi, Pak, neraka. Surat Yusuf ayat 87. La ta'isu min ruhillahi innahu la'isu min ruhillah idal qaumil kafirin. Termasuk orang kafir, orang yang berputus asa. Enggak usah terlalu gundah gulana nggak punya gaji ya Allah. Ya apa tenang aja, Pak. Ya. Rezeki itu baru selesai kalau umur kita selesai, Pak. Umur kita masih ada, rezeki ada insya Allah. Orang nyender gini pada rumah Pak, ngitungin kasor. 1, 2. Lama-lama udah tahu sendiri gitu. Ya, si Yusuf dapat. Baik, saya akan terangkan apa sih ikhtiar jalur langit. Ikhtiar jalur langit. Orang-orang tua kita dulu, Pak. Orang-orang tua kita dulu bilangnya tarekat. Tarekat itu tirakat. Saya ingat betul ibu bapak saya dulu. Bah lagi puasa, iya. Abah lagi tirakat. Buat apa, Pak? Ya buat lu semua, biar lu lancar ibadahnya, biar lu lancar usahanya. Itu orang tua, Pak. Kadang hari lahir kita dipuasain sama dia. Hari lahir kita dipuasain sama dia, Pak. Puasain anaknya lagi lamaran kerja anaknya. Itu tirakat, Pak. Itu jalur langit, Pak. Tapi kita punya aturan dalam Islam. Jalur langit yang harus, yang pertama, terus berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hukum doa itu, Pak, hukumnya sunnah buat manusia, Pak. Buat kita hukumnya sunnah. Mau berdoa boleh, nggak berdoa ada pahala. Nggak dosa, Pak, nggak berdoa, Pak. Nggak dosa. Kita nggak berdoa nggak dosa, Pak. Allah nggak marah, Pak. Nggak, kata Allah, lu berdoa silakan, nggak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi bagi Allah, astajib lakum, berdoa itu wajib buat aku untuk mengabulkan. Nah, itu ingat, Pak, ingat. Bagi kita berdoa sunnah, Pak. Berdoa boleh, nggak berdoa boleh. Emangnya dosa orang yang habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus dia pulang, nggak dosa, Pak? Nggak apa-apa itu. Tapi kalau ada orang yang berdoa, Allah astajib lakum, kata Allah, aku wajib mengabulkan. Nah itu, Pak. Jadi kalau Allah udah bilang astajib lakum, ngapain kita nggak berdoa, Pak? Berdoa. Sekali lagi saya katakan, nggak berdoa nggak apa-apa. Dalam salah satu hadis kursi dikatakan, aku nggak butuh doa kamu, aku nggak butuh zikir kamu. Tapi kalau kamu meminta kepadaku, astajib lakum, aku wajib mengabulkan. Saya sering berkata begini, Pak, fakta seputar doa. Ini fakta seputar doa. Apa ya? Supaya kita tahu. Karena kemarin aja ada tuh jamaah umroh saya. Ustaz, saya mau diskusi. Ayo silakan. Ada apa, Pak? Saya ini udah umroh 3 kali, Ustaz. Gitu kan? 3 kali saya umroh, Ustaz. Tapi ada doa saya yang belum dikabulkan, Ustaz. Ustaz bilang katanya di Multazam itu tempat yang makbul berdoa. Multazam itu dari Hajar Aswad sampai Hijr Ismail, melewati 2 tempat, yaitu pintu Ka'bah dan Makom Ibrahim. Itu kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa di Multazam, tidak ada doanya yang tidak diijabah, pasti diijabah. Ustaz, saya udah 3 kali umroh, 4 kali nih sama Ustaz yang umroh, tapi ada doa saya yang belum diijabah. Saya bilang nggak ada, Pak, doa yang belum diijabah. Kenapa? Doa itu bisa cash, bisa delay, bisa deposit. Apa tuh maksudnya, Ustaz? Cash, bisa saja kita berdoa cash. Ada apa jemaah kita, Pak? Tahun lalu
2 tahun lalu umroh sama saya, 16 tahun gak punya anak. Saya bilang berdoa di Multazam. Kemarin umroh gendong anak, Pak. 16 tahun. Cash sama Allah bayar, cash. Cuma kadang-kadang kita nggak bersyukur, Pak. Kita ada anak kalau dibayar cash lupa. Benar nggak? Semalam kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang mematikan saya, tolong hidupkan lagi saya. Harus pagi-pagi kita bilang, ya Allah, alhamdulillah, saya udah hidup lagi. Kadang kalau dibayar cash sama Allah kita lupa, Pak. Kadang-kadang doa itu delay, Pak. Apa delay, Pak? Ditunda. Doa itu ditunda kadang-kadang sampai waktunya yang tepat. Ada orang masih punya istri berdoa, ya Allah, pengen kawin lagi. Ini Pak, benar ya Pak? Ya Allah, pengen kawin lagi. Bini yang ini cerewet bener ya Allah, kagak bisa masak. Ditunda sama Allah sampai waktunya tepat. Sampai kapan? Sampai ketika istri meninggal, baru dia boleh kawin lagi. Itu kan diijabah juga, Pak. Iya kan? Ada delay pada doa itu, Pak. Kadang Allah menguji kesabaran kita, delay, pasti diijabah, Pak. Setuju nggak kalimat ini, Pak? Pertama cash, sudah pasti. Ada delay. Bapak pernah nggak ada mungkin ada di antara kita, ya Allah, tolong tahun 2025 ini saya pengen umroh, ya Allah. Bisa saja Pak Allah gitu. Itu kan doa kita yang didelay, Pak. Ya. Tapi ada juga doa yang deposit, Pak. Apa deposit itu, Pak? Disimpan sama Allah. Disimpan sama Allah, Pak. Ketika dibalasnya mungkin ketika udah wafat, dibalas sama Allah. Kita lihat sekarang kita indah, mewah. Ya Allah, perasaan saya belum haji, tapi kok kayak gini? Saya dapat pahala haji, ya Allah. Kata Allah, kamu kan pernah berdoa pengen haji. Ini saya balas. Oh itu ya. Bisa Pak, ketika kita wafat. Atau kita nggak menikmati doa kita, tapi anak kita. Yakin nggak Pak? Contoh saja Pak. Saya kira-kira setahun lalu ketemu pembimbing hajinya ayah saya, pembimbing haji bapak saya waktu pergi haji. Wah, ketemu saya di Madinah ketemunya. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Saya peluk, saya cium dia tangannya. Ustaz, obrol sama dia. Ustaz, bapak saya dulu waktu pergi haji doanya gimana? Bapak kamu itu pernah berdoa begini di samping saya. Ya Allah, kalau bisa mah saya ke Mekah ini 2 bulan sekali kek, sebulan sekali kek. Itu bagi sebagian orang pasti lebay doa lo. Sekali aja lo jual rumah. Yang bener Pak, bapak saya dulu katanya pernah jual rumah untuk pergi haji. Tapi kenapa dia doanya, ya Allah kalau bisa mah saya 2 bulan sekali kemarin. Doa itu gak dibalas, gak diijabah melalui bapak saya, tapi diijabah melalui saya anaknya. Saya ini Pak bulan ini 2 kali saya udah mau Mekah ini. Sampai habis suara saya nih. Bulan depan, minggu depan saya berangkat lagi tanggal 11. Itu doa siapa Pak? Doa ayah saya, doa abah saya, manggilnya abah, doa abah saya. Artinya tidak ada doa yang tidak diijabah. Itu yakin nih Pak. Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa aku pasti mengabulkan. Kita lihat tuh ayatnya. Surat Ghafir ayat 60. Enak kalau ngaji pakai Quran Pak. Kita jadi yakin, oh iya iya. Nah ini fakta seputar doa itu Pak. Ini kita lagi bicara dari langit ini kita Pak. Jadi Bapak kita semua tadi berdoa ini, ya Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu ya Allah selamatkan saya, wa minkas salam. Di mana-mana saya selamat ya Allah. Fahayyina rabbana bisalam. Engkau yang memberikan keselamatan. Wa adkhilna jannata darussalam. Termasuk masuk surga, selamatkan saya. Tabarak Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Tadi kita doa setiap hari kita berdoa. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian melangkah ke surga, itu jangan kaget. Kenapa? Itu doa kita setiap hari. 5 kali sehari minimal. Betul enggak, Pak? Oke, lanjut ya. Kedua, terus bersyukur. Ini penting, Pak. Wa idza azna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Pak, saya tambelin kalimat itu, menambah nikmat.
Allah, kami itu Allah. Allah akan menambah nikmatnya. Dahsyat Pak. Kita bersyukur Pak. Tadi kita sudah zikir tadi. Paling tidak 33 kali tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus itu satu ungkapan syukur. Tapi syukur bukan hanya itu Pak. Kita olahraga pagi itu syukur Pak. Olahraga pagi itu syukur. Mengurangi rokok itu syukur Pak. Mengurangi, saya nggak mau berkata, takutnya kalau bilang berarti rokok gue Ustaznya Wahabi di kayaknya Ustaznya anti rokok nih. Mengurangi itu bersyukur Pak. Biar sehat badan ini, kurangin ya enggak? Mengurangi gula itu bersyukur Pak. Mengurangi nasi putih itu bersyukur Pak. Yang tadinya makannya 2 sendok, sesendok aja. Karena gula itu nasi putih termasuk karbohidrat yang sulit dicerna dan mengandung gula yang sangat tinggi. Sementara umur kita sudah 63, 64, 70, yang gerakannya udah kurang Pak. Kalau kita nggak bersyukur, nambah 3 kali itu nggak bersyukur Pak. Jangan terbalik-balik ya. Waduh, sehat bersyukur, saya ya Allah, ini makan banyak enak, ini makan bersyukur. Enggak bersyukur itu Pak. Itu justru nggak bersyukur itu. Ya. Jadi kalau orang bersyukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi betul-betul dia melaksanakan kehidupan sehari-hari. Oke. Sekarang kita ubah pola pikir kita. Pola pikir dirubah. Ya. Harta, ini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah berkata, harta adalah rezeki yang paling rendah Pak. Kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Anak yang soleh adalah rezeki yang paling utama. Ridho Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Ya, jadi 4 kata ini kata Imam Ghazali, harta itu di hadapan para sufi, para tasawuf itu rendah Pak. Kita sekarang ini sudah sufi Pak. Sufi itu udah dari rumah ke masjid, rumah itu sufi Pak udah. Kita menganggap harta udahlah, bukan waktunya lagi kita mencari harta. Oke, sekarang kita mulai buka. Kunci membuka jalur langit apa? Kuncinya apa? Ya, oke. Pertama, takwa, spiritual. Wa may yattaqillaha makhraja yaj'al lahu makhraja yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Kuncinya takwa. Sepanjang kita mau ke masjid, sepanjang kita mau ibadah, sepanjang kita mau zikir, tahajud, baca Quran, pasti rezeki Allah kasih Pak. Allah bilang Pak, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini nih nggak pernah kekurangan Pak. Saya yakin Pak. Waktunya Lebaran kebeli juga sarungnya. Waktunya Lebaran kebeli juga baju koko. Kalau sudah baju koko bagus nih. Waktunya Lebaran kita bisa juga zakat ya Pak ya. Jangan tinggalkan ini. Hidup tenang kita. Ya, takwa, spiritual. Yang kedua, positive thinking kepada Allah. Husnuzon bahasa agamanya. Anak kata Allah. Ini Allah yang bicara. Ini hadis qudsi Pak. Hadis qudsi yang dirawikan oleh Imam Bukhari nomor 6970. Anak kata Allah, saya, aku, inda zonni abdi bi. Aku tergantung perasaan kamu. Itu Pak. Itulah kenapa kata Rasulullah, kalau bangun tidur kita harus ngomong begini nih. Kalau bangun tidur harus ngomong begini. Hari ini aku sehat. Hari ini saya sehat. Hari ini saya lancar. Hari ini saya bersyukur. Harus kata-kata baik yang keluar. Kenapa? Karena Allah tergantung prasangka kita. Kalau kita berkata begini, ya hari Senin lagi, ya ini, wah mengeluh Pak, mengeluh. Itu kita berprasangka buruk kepada Allah. Urusan rezeki, ya sudah pensiun juga, ada uang masuk. Gak ada begitu Pak. Rezeki tadi saya katakan, tidak semua orang punya gaji, tapi semua pasti punya rezeki. Ana inda zanni abdi bi. Yakin dulu Pak. Yakin hari ini bisa. Yakin Pak. Yakin. Dengar sudah tetangga kita umroh, ya saya nggak bisa kayaknya. Enggak begitu Pak. Enggak begitu Pak. Mana yang nanya sama saya, Ustaz,
Umur saya udah 70 saya belum haji. Kalau mau haji reguler ya Allah, kayak apa menang mantrinya Ustaz gitu kan. Ustaz, selain haji reguler haji apa? Ada 2 lagi Pak pilihannya di Indonesia. Haji plus sama haji furoda. Kalau Bapak mau cari fasilitas enak, nyaman, enggak deg-degan, haji plus 200 juta per tahun. Tapi nunggu 5 tahun. Kan? Kalau Bapak mau langsung berangkat, tapi terserahlah kamarnya di mana, hotelnya di mana. Haji furoda 400 juta. Memang lebih mahal Pak, karena beli kuota, bukan beli fasilitas. Bisa berangkat, bisa tidak. Tahun 2023 kemarin semua Indonesia haji furoda nggak ada yang berangkat. Mau usah marah itu, iya emang nggak usah marah orang beli kuota hari ini kehabisan kuota. Nggak ada haji furoda, termasuk jamaah saya 17 orang nggak ada yang berangkat haji furoda. Yang kesian hajinya Syekh Ali Jaber almarhum tuh, jamaahnya Syekh Ali Jaber 60 orang di bandara balik lagi Pak. Saya kalau sama haji furoda bilang begini Pak, jangan selamatan dulu di rumah ya. Saya kalau di jamaah haji furoda saya harus kalau bilang jamaah saya jangan selamatan dulu di rumah. Memang kenapa? Belum pasti berangkatnya. Lah kan lebih mahal Ustaz, emang lebih mahal. Tapi kalau haji plus selamatan boleh, karena pasti berangkat. Karena belinya sama pemerintah. Haji reguler, haji plus belinya sama pemerintah. Tapi kalau haji furoda belinya sama pemerintah Saudi langsung. Jalur apa? Jalur undangan. Kata Saudi tahun ini nggak ada haji furoda karena udah penuh. Mau nggak jadi berangkat Pak? Udah sering itu. Tahun 2001, 2020, 2023 itu nggak berangkat. Tapi kalau haji plus pemerintahnya, kuotanya pemerintah. Anak enda zonni abdi, yakin aja Pak. Uang entah dari mana insya Allah. Siapa tahu Bapak umur 71 nanti berangkat, ada anak yang kasih haji plus. Umur 72 Bapak meninggal. Jadi selanjutnya ridho Pak. Ridho itu artinya ya udahlah, keadaan seperti ini senang saya udah pensiun, senang umur saya udah segini. Mungkin di antara kita mohon maaf, di antara kita mungkin ada yang sakit gula misalnya. Alhamdulillah ini saya sakit diabetes udah 5 tahun 10 tahun misalnya. Alhamdulillah. Kenapa? Menggugurkan dosa. Ada di antara kita mungkin dikasih ginjal sakit oleh Allah. Alhamdulillah menggugurkan dosa. Orang yang ridho seperti itu Pak, rezekinya lancar. Apa kata Allah? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu. Boleh jadi wa asa an takrahu syai'a katanya. Boleh jadi kau benci sama itu, takrahu syai'a, kau benci sama itu. Tapi itu lebih baik buat kamu. Jadi Pak, takdir Allah itu baik Pak. Ada di antara kita mungkin yang sakit, yang harus cuci darah seminggu 2 kali. Ada tuh Pak, jamaah saya itu. Dia ridho aja Pak. Ada aja rezekinya tuh Pak. Rezekinya ada untuk pecinta tuh ada aja tuh. Dia kan cuci darahnya dicinta. Rezekinya ada aja Pak. Yang penting ridho, penting dulu itu. Itu dulu yakin kita. Ya. Selanjutnya networking. Apa tuh networking? Silaturahim Pak. Rasulullah pernah mengatakan an ahabba ayyumat lahu fi umrihi wa yazalahu fi rizqihi. Siapa yang suka dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka senang silaturahim. Dan silaturahim yang terbaik itu di masjid ini Pak. Nah, ini silaturahim kita Pak. Setiap 5 waktu sekali. Siapa yang panjangkan umurnya, siapa yang mau tambah rezekinya, silaturahim rezeki. Ada penelitian Pak. Penelitian 67,3%, 67,3% orang bekerja itu Pak karena silaturahim. Saya yakin bahwa Bapak setuju. Dulu Bapak kerja di mana Pak? Saya dulu jadi PLN Pak. Ceritanya gimana menjadi PLN? Ceritanya saya main ke rumah paman saya. Tahun berapa Pak? Tahun 98 saya main ke rumah paman saya.
Paman saya bilang, kamu kerja nggak? Enggak, ikut saya mau kerja. Itu kan silaturahim. Setuju nggak Pak? Kira-kira begitu kan? Pasti kita berdasarkan silaturahim Pak. Orang yang nggak pernah silaturahim Pak, selesai urusannya Pak. Nggak ada orang yang berkata saya ini bekerja karena diri saya sendiri. Nggak ada Pak. Karena hebatnya saya nggak ada Pak. Semua ada hubungan. Ini kayak saya ceramah sini aja, ada hubungannya Pak. Saya nggak mungkin ceramah sendirian di sini Pak. Bapak nggak ada, nggak mungkin. Tetangga dia bilang terus udah lama begitu. Baru-baru aja tuh katanya begitu. Ya Allah kesian amat nggak ada jamaahnya ngomong sendiri. Iya kan? Karena ada silaturahim. Selanjutnya sedekah. Sedekah ini Pak. Kalau mau cepat rezeki itu sedekah. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Rasulullah, ya Ali, kadal fakru ayyakuna kufra. Kalau di depan kamu ada dua, kekafiran sama kemiskinan, mana yang lebih dulu membunuh? Ali bilang kemiskinan lebih saya bunuh, bukan kekafiran, kemiskinan. Kenapa? Gara-gara miskin orang jadi kafir. Di Cimahi itu Pak, ada satu kampung Kristen semua. Akidahnya bisa dibeli sama Indomie. Di Bekasi Pak, ada satu kampung di Kampung Baru, Kristen semua Pak. Dia kalau bikin Natal pakai bahasa Betawi Pak. Kenapa? Karena kemiskinan. Di Jawa Tengah ada di Blora Pak. Padahal di sekitar situ banyak pesantren Pak. Tapi ada satu kampung Kristen semuanya sekarang. Kenapa? Karena kemiskinan. Nah, Allah senang kepada orang yang memberi Pak. Giving, memberi. Kalau pertanyaannya kapan Ustaz waktunya orang memberi itu yang paling bagus? Di pagi hari Pak. Jadi kalau berangkat ke masjid kita ini Pak, jangan lupa bawa uang. Bawa uang Pak, berapa saja Pak? 2.000 kek, 10.000 kek, langsung cari ke kotak, masukin Pak. Kenapa? Dalilnya ada Pak. Ma min yawmin yusuf. Pada hari subuh itu, setiap pagi itu, ada dua malaikat yang turun ke dunia. Dua malaikat turun ke dunia. Yang satu berdoa begini, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak. Ganti ya Allah. Dijawab oleh Allah, wallahu dha'ifu liman yasha. Aku ganti berlipat-lipat. Kalau 2.000 berlipat-lipat, 20.000 gantinya insya Allah. Tapi kalau ngasihnya 20.000, insya Allah 200.000. Yang gede banget volumenya. Ustaz, saya mau tanya Ustaz, ikhlas itu seperti apa Ustaz? Menurut kamu apa ikhlas itu? Saya bilang, menurut saya, kalau ikhlas itu kalau saya memberi, udah gak saya pikirin lagi. Oh gitu. Jadi kalau ada kotak amal masih 2.000, itu ikhlas. Iya, kan gak saya pikirin lagi. 2.000 apa dipikirin? 2.000. Bukan itu Pak definisi ikhlas itu. Kata Rasulullah, definisi ikhlas itu ketika kau memberi merasa berat karena yang diberi itu yang terbaik. Ada kotak lewat, kotak amal lewat. Kita amal Pak 100.000, kita berat Pak, ya Allah, capek gede banget ya Allah. Itulah ikhlas. Tapi udah dikeluarkan uang sama kita. Itu ikhlas Pak. Ikhlas itu kata Rasulullah sesuatu yang kau beri, kau merasa berat, tapi kau sudah lakukan, kau paksa untuk keluarkan. Itu ikhlas kata Rasulullah. Maksudnya apa ya Rasulullah? Kalau kau memberi, kasih yang terbaik kata Rasulullah. Yang nanya begitu Pak, siapa namanya? Makbad namanya. Ya udah ya Rasulullah, aku minta gamismu yang bagus. Wah ini orang bener-bener deh. Mau nggak mau Rasulullah kasih gamis yang warna hijau Pak. Ini buat kamu kan? Terlaluan bener deh. Kata Rasulullah itu buat kamu nih. Rasulullah merasa berat sama itu, sama gamis merasa berat. Karena gamis itu hadiah dari kaisar yang berkunjung pada Rasulullah dan Rasulullah menghormatinya, menerima hadiah itu. Diberikan kepada si Makbad. Rasulullah berat, itulah ikhlas kata Rasulullah. Jadi kalau ada kotak amal 2.000, oh saya mau ikhlas 2.000 udah. Ikhlas, apalagi 1.000 pasti ikhlas nih Pak. Jadi upayakan setiap hari pagi Pak kasih. Oke, sekarang kita masuk komunikasi jalur langit. Komunikasinya ada Pak jalur langit Pak.
Ini komunikasi. Kalau mau lancar rezeki, ada komunikasi jalur langit. Yang pertama, istighfar. Man aksaru minal istighfar, kata Rasulullah, ja'alallahu lahu min kulli faraja. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah memberikan jalan keluar bagi kesulitannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada lagi kesulitan apapun, kita istighfar perbanyak. Kata siapa ini? Kata Rasulullah, siapa yang menghadiskan Ahmad dan Ibnu Abbas, orang-orang terdekat Rasulullah dari Ibnu Abbas. Ya, jadi istighfar, Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi yang diperbanyak bukan kalimat begini, ya Allah lagi susah saya, ya Allah. Jangan perbanyak itu. Yang perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus, yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki datang. Enggak mesti punya gaji, Pak. Enggak mesti punya gaji. Nggak mesti punya honor. Allah turunkan rezeki itu. Istighfar yang banyak. Janji Allah ini. Yang kedua, ada zikir Nabi Yunus. Atau ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, Rasulullah, aku udah segala macam usaha, masih miskin ya Rasulullah nih, masih susah nih. Rasulullah bilang, bacalah doa Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah susah, masuk dalam perut ikan paus. Susah sekali itu. Nabi Yunus bilang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini pesan Rasulullah dalam hadis Tirmizi nomor 3505. Barang siapa yang mengatakan ini, kata Rasulullah, maka dikabulkan keinginannya. La ilaha illa anta. Ini komunikasi dari langit, Pak. Selain istighfar, la ilaha illa anta, zikir Nabi Yunus. Kita punya jimat, Pak. Kita punya apa? Kalau bahasa jimat, punya sesuatu yang sakti yang kita ucapkan. Nggak perlu nyari paranormal, nggak perlu berkeluh kesah pada manusia. Allah paling marah, Pak, kalau kita berkeluh kesah sama manusia. Kalau bahasa kita cemburu. Makanya ada orang berkeluh kesah pada manusia, itu disebut dengan syirik kecil. Syirik kecil, kata Imam Ghazali. Muridnya tanya, ya Imam, syirik itu ada dua macam. Iya, syirik besar dan syirik kecil. As-saghir dan al-akbar. Syirik kecil itu ketika kamu mengeluh pada manusia, mengeluh sama Allah, Pak, sambil mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa kali, Ustaz? Macam-macam, Pak. Kiai Abuya dari Pandeglang bilang suruh baca 3 kali setelah mendengar azan, antara azan dan qomah. Siapa sih Buya Pandeglang? Kiai Dinyati. Abuya Dinyati bilang kalau kamu pengen rezekinya lancar, baca la ilaha illa anta 3 kali antara azan dan qomah. Kata Abuya Habib Lutfi bilang baca 5 kali, macam-macam. Artinya memang nggak ada aturannya. Kata Rasulullah yang penting baca yang banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang ketiga, Pak, ini komunikasi jalur langit. Idza qara'taha udwan adritu finna hatta tamshi. Wa idza qara'atha hina tamshi ajirtu minha hatta tusbih. Ini dalam Al-Hakim ayat nomor 562. Barang siapa yang kalau paginya membaca ayat kursi, maka Allah akan melindunginya dari gangguan siapapun sampai sore. Jadi baca ayat kursi yang tertinggal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la, jangan ditinggal itu, Pak. Itu komunikasi jalur langit. Allah tidak akan ngasih gangguan sama kita, Pak. Mau bawa kendaraan, bawa mobil, bawa motor, Allahu la ilaha. Mau keluar rumah, baca ayat itu. Saya pernah cerita di sini kan, bagaimana Jenderal Sudirman ketika dikepung oleh Belanda, Pak, Jenderal Sudirman itu. Belanda bilang, mana Sudirman? Mana Sudirman? Padahal di depan, Pak. Di depan. Dan amalan Jenderal Sudirman itu, Pak, ayat kursi. Boleh dibaca di bukunya tuh, mengenang 70 tahun Jenderal Sudirman. Ayat kursi dia baca, Pak. Belanda nggak lihat tuh di mana dia. Allah kali. Ayat kursi, Pak. Kapan ayat kursi diturunkan? Ayat kursi diturunkan ketika Rasulullah SAW mau hijrah.
Rasulullah dalam mau hijrah dalam ketakutan, Pak. Bukan takut karena sama orang-orang kafir, bukan. Rasulullah takut umatnya dianiaya, umatnya dibunuh dengan pasukan yang sedikit. Orang-orang kafir pasukannya udah banyak. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah di Bukit Kandama. Nah, kemarin jamaah umroh saya bawa ke Bukit Kandama. Nih Bukit Kandama. Dari Bukit Kandama itu kelihatan tuh Mekah dengan Ka'bah dari atas. Indah sekali Ustaz. Iya, kebetulan saya bawanya sore Pak, jam 5. Matahari kuning itu kelihatan. Allah kali. Di Bukit Kandama itu Rasulullah berdoa. Doanya Rasulullah apa? Ya Allah, di Mekah ini ada 2 Umar ya Allah. Di Mekah ini ada 2 Umar ya Allah. Dua-duanya tampan, dua-duanya jagoan, dua-duanya gagal, dua-duanya juara gulat. Aku minta satu aja ya Allah dari 2 Umar ini. Yang pertama Umar bin Hisham yang biasa disebut dengan Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Khattab. Dua-duanya Umar, jago dua-duanya, kepala suku kedua-duanya, punya anak buah banyak kedua-duanya. Rasulullah minta sama Allah salah satu dari Umar. Rasulullah baca Allah la ilaha illallah hayyul qayyum. 2 hari kemudian salah satu dari Umar itu masuk Islam. Siapa? Umar bin Khattab. Tapi sebelumnya Rasulullah baca ayat kursi. Dan kata Allah, Muhammad besok kau hijrah, baca ayat ini. Baca ayat ini Pak. Baca ayat ini. Sampai-sampai orang yang mengintai Rasulullah itu Pak, pengintainya Rasulullah itu melihat Rasulullah itu dengan ribuan pasukan. Udah lapor sama orang-orang kafir, itu Rasulullah dengan ribuan pasukan. Padahal Rasulullah cuma 10 orang. Ketika pengintai ini masuk Islam, pengintai cerita, ya Muhammad, ketika kau hijrah, kau diikuti oleh ribuan orang. Enggak, cuma 10 orang saya. Disebutin nama-nama yang ikut hijrah sama saya, Abu Bakar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Tolha, Abdullah bin Ubay. Terus disebutin 10 orang, enggak ribuan kalian. Apa yang dibaca Rasulullah? Ayat kursi. Ya. Oke, nomor 4. Ini komunikasi dari langit, sholat duha. Orang-orang yang sudah tidak bekerja lagi, tidak ada lagi tujuan, jangan tinggal sholat duha. Kalau Allah Azza wa Jalla, ya bena Adam, la ta'jiz an 4 rakaat. Jadi Allah berfirman, ini Allah berfirman maksudnya adalah hadis qudsi, Pak. Wahai anak Adam, ini hadis qudsi loh. Allah langsung yang dia bicara. Wahai anak Adam, janganlah kau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, di waktu duha, maka itu akan mencukupimu. Bahasanya Pak luar biasa Pak. Min awal nahar akafika ikhra. Kalimatnya Pak, lihat, akafita al-ikhra. Dicukupkan oleh Rasulullah. Dicukupkan. Apanya dicukupkan? Ya dicukupkan macam-macamnya Pak. Kesehatannya, rezekinya. Kata Allah jangan lupakan 4 rakaat. Ini bahasanya Pak. Ini bahasa komunikasi langit. Saya rasa nggak terlalu berat lah. Pagi-pagi habis sarapan, ya kan? Habis olahraga, gitu kan? Habis ngantuk, mungkin habis ngantuk, biasa pagi ngantuk ya kan? Habis olahraga, sholat 2 rakaat. Apa beratnya? Jaminan dari Allah, Pak. Allah akan mencukupi. Ini komunikasi dari langit. Jangan tinggalkan. Saya senang tuh anak-anak muda yang masih kerja ya. Izin sama atasannya. Saya anak-anak buah saya dulu waktu saya masih jadi manajer di Mercu Buana itu. Ustaz, saya mau sholat duha, silakan. Sholat duha, bentar aja, nggak mengganggu kerja itu. Apalagi yang punya kerjaan, Pak. Kebangetan kalau orang nggak punya kerjaan, nggak duha, Pak, kebangetan. Padahal Allah dijamin, Pak, Allah akan mencukupi. Hadis qudsi yang dirawikan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Selanjutnya, ini agak berat, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian udah biasa melakukannya. Apa itu? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Apa itu? Salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqama
mahmuda. Barang siapa yang sholat tahajud, yang bangun di sepertiga malam, lihat kalimat terakhirnya Pak, yang saya kasih kuning ini. Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji ini Pak, kita nggak minta-minta, baik pada orang lain, baik pada anak maupun pada orang lain. Kalau ingin masa tua kita tetap fix seperti ini Pak, tetap mulia, tahajud, kita tidak akan minta-minta sama anak kita, minta dong Bapak mau ini, mau itu, enggak, apalagi minta sama orang lain. Kita kan pantangan Pak, minta maaf ya, pantangan minta maaf, biar dia bahagia sendiri. Udah. Kalau ingin bahagia, kita hidup di masa tua Pak, ini Pak, tahajud lah Pak. Insya Allah kita nggak akan minta, tolonglah mama, jangan Pak. Biar dia bahagia sendiri. Bila perlu anak kita lebih tinggi dari kita. Kalau bisa mah kita ngasih Pak. Gitulah kira-kira kita kalau bisa mah ngasih. Jangan ada kalimat begini, toh mau udah kerja katanya boro-boro masih emak, boro-boro masih bapak. No. Caranya gimana Ustaz? Komunikasi jalur langit. Apa itu Ustaz? Ini dia, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita diangkat oleh Allah ke derajat yang tinggi, yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Ya Allah, terhormat ketika kita wafat. Kalau ingin anak kita tulus mendoakan kita ketika kita wafat, harus berbuat begitu. Nanti anak kita berkata, bapak gua ini mulia, mak gua ini mulia. Kenapa? Gak pernah minta. Saatnya saya mau ngasih ke dia. Apa tuh? Doa. Itu akan diberikan sama anak kita. Ya, tahajud. Terakhir saya sampaikan, sebab malaikat tidak akan datang membawa rezeki. Ada sebabnya. Kenapa Ustaz? Sebabnya ada. Satu, rumah yang kotor. Hadis Muslim, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, bawang kurat, janganlah dia mendekati masjidku, sebab malaikat merasa terganggu dengan bau yang mengganggu manusia. Ada bau dalam tubuh manusia, malaikat yang datang Pak. Di rumah kita jangan ada biarkan sampah Pak. Kalau ada sampah, keluarkan dulu Pak, baru tidur. Jangan dalam keadaan tidur ada sampah menumpuk di rumah kita. Malaikat rezeki nggak masuk Pak, nggak mau masuk. Malaikat rezeki itu Pak, habis makan durian, waktu itu kulit durian masih di dapur Pak, masih numpuk ya. Biarin, jangan Pak, keluarkan dulu. Sebelum tidur keluarkan dulu, rezeki nggak akan masuk. Dalam tubuh kita nih Pak, ada bau saja, rezeki nggak mau datang Pak. Malaikat nggak mau dekat, ada bau. Kurat itu orang Pakistan tuh kalau makan tuh selalu pakai. Mungkin kalau yang suka umroh tuh suka mencium tuh bau orang Pakistan sebelah. Mereka udah sendawa, aduh bau bawangnya bau. Bukannya nggak boleh makan itu halal, tapi kata Rasulullah bersihkan dulu mulut. Malaikat nggak mau datang. Masuk rumah tidak ucap salam. Berapa banyak di antara kita merasa rumah sendiri, nggak ngucapin salam. Mengucapkan salam bagi para fuqaha, fakih, para sufi, para ulama menjadi wajib Pak. Assalamualaikum. Rasulullah atau ketika masuk rumah, Rasulullah masuk rumah atau ketika Pak di rumah itu nggak ada siapa-siapa, Rasulullah bilang assalamualaikum. Kata istrinya Siti Aisyah, ya Rasulullah, kan nggak ada siapa-siapa di rumah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan salam ketika masuk rumah, malah jin-jin kafir, jin-jin jahat akan keluar dan malaikat rezeki akan masuk ke rumah kita. Salam Pak, mengucapkan salam. Katanya berkah kata Rasulullah bagimu dan keluarga. Itu remeh sebetulnya Pak, remeh, tapi itu udah tinggalkan selama ini. Walaupun nggak ada orang di rumah kita, tetap ucapkan assalamualaikum. Tetap ucapkan, apalagi ada orang. Kata Rasul itu berkah buat. Oke. Sebab malaikat datang membawa rezeki. Satu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an. Ada lagi hadis yang lain, nawiru buyutakum fi tilawatil Qur'an. Rumah yang berkah itu adalah rumah yang dibacakan Al-Qur'an. Saya mau ingetin Bapak sekalian Pak. Ingetin Bapak tadi. Ada 3 surat yang gak boleh berhenti dibaca setiap hari. Yang pertama, jangan pernah berhenti baca surat Al-Mulk.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa. Sedikit Pak, cuma berapa? 30. Lama-lama hafal. Kata Rasul, jangan pernah berhenti dalam hidupmu. Dalam sehari, kata Rasulullah pesan sama sahabatnya, baca Al-Mulk, jangan pernah berhenti, kata Rasulullah. Terus baca. Hadisnya banyak Pak soal Al-Mulk itu Pak. Kalau baca buku kajiannya itu, kitab Al-Mulk tebelnya segini Pak. Itu hadis-hadis tentang keutamaan surat Al-Mulk. Hadis yang pertama, orang yang baca Al-Mulk akan dibebaskan dari siksa kubur. Hadis yang kedua, orang yang baca Al-Mulk tidak akan ditanya oleh malaikat yang susah-susah Pak. Gampang-gampang aja kan. Yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang baca Al-Mulk tidak akan pernah berhenti rezekinya Pak. Yang keempat, orang yang baca surat Al-Mulk, dia tahu kapan dia mati. Nah, maksudnya gini Pak, bukan tahu kapan harinya, dia tahu kayaknya saya udah mau ini, kayaknya udah waktunya saya. Nah gitu Pak, dia tahu kata Rasulullah. Banyak lagi hadis yang lain tuh, nggak hafal saya menyebutkannya. Cuma berapa Pak? 30 ayat Pak, pendek. Jangan pernah berhenti itu Pak baca, kata Rasulullah. Yang kedua, lengkapi Al-Mulkmu dengan surat Waqiah. Waqiah juga Pak, itu kalau dibaca cepat itu Pak. Walaupun 90 ayat, cepat. Pendek-pendek semuanya tuh. Enggak apa-apa atau Waqiah. Pendek-pendek, cepat Pak. Enggak ada 5 menit pas selesai itu Pak. Yang ketiga, kata Rasulullah, setiap Jumat jangan pernah berhenti baca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi Pak. Saking pentingnya Al-Kahfi, kata Rasulullah, kalau mau nggak sempat minimal baca yang pertama saja Pak. 10 ayat yang pertama. Akhirnya banyak tuh ya. Nggak sempat kita, kata Rasulullah, minimal 10 ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunziru ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran sampai Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sampai situ kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dan ayat 10, kata Rasulullah, dia dibebaskan dari kemiskinan. Ada hadis yang lain, barang siapa yang membaca ayat 1 sampai 10 minimal surat Al-Kahfi, Allah akan terangi dirinya dan Baitullah. Nah ini, saya ingin katakan ini Pak. Ada orang yang pengen umroh, ya Allah Ustaz, rezeki saya kayak belum cukup nih, pengen umroh. Baca itu Pak. Hadisnya sahih itu. Barang siapa yang membaca ayat 1 sampai 10 Pak, dari Alhamdulillahilladzi anzala sampai Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, kata Allah, dari wajahnya sampai ke Baitullah Allah kasih terang. Maksudnya apa? Dia mudah ke tanah suci. Syukur-syukur baca 90. Kalau enggak cukup 10 itu. Ini hadisnya Pak. Ini hadisnya Pak. Barang siapa yang baca ini, Pak, hadis saya baca. Barang siapa membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, ia akan diterangi dengan cahaya di antara dia dengan Ka'bah. Ini hadisnya Pak. Dari Abdurrahimi nomor 3450. Hadis sahih. Jadi kalau ada orang pengen cepat pergi ke Mekah, ini baca Pak. Ini minimal 10 deh. Syukur-syukur semuanya. Dicicil boleh, cicil aja Pak. Pagi 30 ya kan, siang 30, sore 30. Ini lagi, sungguhnya barang siapa membaca doa Al-Kahfi di hari Jumat, ia akan diterangi dengan cahaya di antara 2 Jumat. Diterangi cahaya 2 Jumat. Diterangi cahaya 2 Jumat. Maksud begini Pak, kita nggak gelap hidup ini Pak. Kalau ada orang ngajak usaha sama kita nggak gelap, terang. Kita tahu orang ini benar apa enggak, tahu kita. Dalilnya sahih Pak. Al-Hakim nomor 3392, Baihaqi nomor dalilnya sahih. Jangan berhenti. Ini komunikasi dari langit. Ya, lanjut ya. Al-Mulk ini tadi ya dalilnya. Tadi saya cuma cerita. Ada surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat kata Rasulullah, dapat memberi pertolongan bagi yang membacanya sampai dia diampuni. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ini hadisnya sahih dari Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Sahih banget ini Pak. Barang siapa yang baca Al-Mulk dapat pertolongan. Kalau lagi susah, ya kadang-kadang anak datang ke rumah ya. Anak
datang ke rumah, Pak, tolong doain Pak, saya lagi ngelamar kerja. Pak, lagi ada usaha Pak saya, lagi ada proyek. Orang tua Pak, cara menolong anak kita bukan dengan uang, mungkin nggak bisa dengan uang lagi. Bapak udah nggak kerja, nggak punya uang, tapi dengan apa? Dengan al-mulk. Baca al-mulk. Bila perlu pagi, siang, sore baca. Kalau anak lagi keluh kesah sama kita, Pak, saya punya proyek Pak, tolong Pak didoakan Pak. Ini Pak. Lihat Pak kalimatnya. Syafaat, pertolongan. Terakhir, bagi ada yang masih ada orang tuanya, merawat orang tua. Itu adalah bagian dari luar biasa. Jangan pernah berhenti merawat orang tua. Menghormati tamu. Jangan pernah berkata begini kalau ada tamu. 3L, lo lagi. Tamu itu bawa rezeki Pak. Siapapun tamu kita bawa rezeki insya Allah. Ya, bawa rezeki insya Allah. Yang penting ikhlas. Ikhlas sama dia Pak. Zaman dulu ada 2 orang Pak. Ada si Umar, ada si Ali sama si Umar Pak. Si Ali ini Pak orangnya ikhlas betul Pak. Dia punya singkong aja Pak. Punya singkong yang dia ingat gurunya Pak. Singkong udah gede-gede ini singkong. Gue mau ke rumah guru bawa singkong. Wah itu. Bawa singkong. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ada apa Li? Saya punya singkong nih Pak. Gede. Singkong gede-gede bener ini. Empuk ini katanya. Iya Alhamdulillah. Ya Allah. Taruh Li, situ Li. Pak Kiai saya mau permisi aja saya. Mau pulang saya. Iya. Ya Allah Li, terima kasih. Sebentar. Kiai keluar Pak ke belakang sama istrinya ngomong. Bu, itu si Ali datang bawa singkong. Kita kasih apa ya sama dia ya? Itu ada kambing Pak. Kita nggak bisa ngurusin kambing tuh. Kasih aja sama dia Pak. Iya ya. Gila. Le. Lu mau kambing nggak? Ya mau Pak Kiai. Ambil. Gua nggak bisa ngurusin, udah tua. Si Ali Pak ngasih singkong, pulang bawa kambing. Di jalan si Ali ketemu si Umar. Le, lu dari mana bawa kambing? Saya dari rumah Kiai, kasih kambing gua katanya. Waduh hebat lo. Gak tahu luar biasa. Gua cuma ngasih singkong katanya. Lu ngasih kambing. Si Umar mikir. Gua mau bawa kerbau nih gua nih. Pasti dapatnya sapi nih. Dia bawa kerbau kecil tuh ya enggak. Assalamualaikum. Salam Kiai, ya Allah. Baru si Ali kesini tadi. Iya Kiai, saya juga. Ya saya mau minta doanya Kiai. Ya Allah. Kasih. Bentar, jangan pulang dulu. Mak, ini si Umar bawa kerbau nih katanya. Kita kasih apa ya? Kasih aja kambing. Kasih aja itu apa? Singkong dong katanya. Mar, ya Allah bawa saya kasih apa-apa nih Mar. Yang ada singkong katanya. Ya Allah, buat tadi perasaan gue kasih. Itu kan kenapa Pak? Karena nggak ikhlas Pak, nggak ridho Pak. Nggak ridho tuh gara-gara nggak ridho begitu Pak. Ada si Umar, ya Allah gua apes bener ini. Gua ngasih kerbau katanya lah. Dikasihnya gua pulang katanya dikasih ke singkong. Itu gara-gara apa? Gara-gara nggak ikhlas Pak. Gara-gara nggak ikhlas tuh begitu Pak. Jadi hati-hati kalau nggak ikhlas tuh Pak. Ikhlas atau tidak ya? Menghormati tamu, ada tamu ya Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Cuma sekedar air berkasih. Jangan pernah bilang 4L lu lagi ya Allah. Itu gara-gara nggak ikhlas tuh insya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja barangkali yang disampaikan pagi hari ini. Insya Allah bulan depan kita bahas bila doaku belum terjawab. Kita akan bahas itu mungkin di bulan Ramadan kali ya. Masih ada kajian di bulan Ramadan insya Allah ya. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang terbaik. Kita doakan semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.